Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi asmain, amma ba'du. Sahabat Kak Ika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dengan konten bertema Masjid Keramat Luar Batang. Masjid Keramat ini terletak di kota Jakarta Utara. Jadi merupakan tempat ibadah bersejarah di penjaringan Jakarta Utara. Tahukah sahabat, kenapa masjid tersebut dinamai Luar Batang? Yaitu batang artinya kurung batang atau keranda, yaitu di luar keranda. Masjid ini didatangi ratusan bahkan sampai ribuan peziarah setiap harinya karena di dalam kompleks masjid tersebut terdapat ruang makam keramat Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dan orang kepercayaan beliau yang seorang keturunan Tionghoa. Sejarah berdirinya kompleks keramat ini berawal dari kedatangan seorang pemuda yang berasal dari Hadramaut, Yaman ke Betawi atau Batavia kala itu disebutnya pada tahun 1736 Masehi, awal abad ke-18. Di kawasan berawa-rawa dan terdapat banyak pohon bakau kala itu. Terletak di bagian barat Sunda Kelapa berbentuk teluk. Dibangunlah sebuah suro atau musola oleh Al-Habib Husain sebagai tempat beribadah dan bersolawat. Di tempat itulah beliau mensyiarkan agama Islam dan banyak penduduk yang datang untuk minta doa. Di samping masjid, Habib Husain juga membuat sebuah sumur. Sumur ini rasa airnya asin dan dianggap keramat oleh sebagian masyarakat di sini. Kadang diambil airnya, dibawa pulang, diminum untuk berkahnya. Air sumur ini tidak diperbolehkan untuk berwudu. Jadi airnya hanya diambil di dalam botol, kemudian untuk pengobatan dibawa pulang. Bagaimanakah Habib Husain bertemu dengan sahabatnya? Pada suatu malam, Al-Habib dikejutkan seorang pendatang dengan pakaiannya basah kuyup mohon pertolongan dari kejaran tentara VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati. Menjelang tengah hari, datanglah pasukan berkuda VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan merampasnya dari tangan Habib Husain. Dengan tegas, Habib membela tawanan tersebut. Akhirnya warga Tionghoa itu terbebas dan menjadi mu'alaf masuk dalam agama Islam. Mari kita simak penjelasan dari DKM Masjid Luar Batang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maswi, Wakil DKM Masjid Keramat Luar Batang, mewakili dari keseluruhan pengurus di masjid ini. Garis besarnya sejarah ringkas Masjid Luar Batang ini tidak terlepas dari Sahibul Maqam Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus yang datang tahun 1736 Masehi. Beliau berasal dari Hadramaut, tepatnya Yaman Selatan. Sejarah beliau itu sebelum beliau singgah ke Luar Batang ini, beliau singgah di beberapa tempat di India, di Gujarat, tepatnya di Kampung Surati. Itu beliau bertempat kurang lebih 10-12 tahun. Dari India beliau ke Aceh, di Aceh pun begitu. Dari Aceh beliau ke Semarang. Ada terakhir itu 4 tempat di Batavia ini beliau terakhir sampai beliau wafat. Ketika beliau di Luar Batang ini, memang pada saat itu pemerintahan Belanda, Gubernur William yang
berkuasa pada saat itu. Peninggalannya sampai sekarang masih ada di dekat Sah Bandar, Menara Sah Bandar itu, gedung VOC itu kantornya beliau, gubernur beliau pada saat beliau masih menguasai Indonesia. Nah, sejarah Luar Batang ini karena memang waktu beliau wafat tahun 1756, beliau begitu mau dimakamkan jasadnya nggak ada, hilang dari Kurung Batang. Itu sampai berulang kali, sampai 3 kali, ada yang bilang 5 kali, 4 kali. Jadi inisiatif warga sini, beliau memang mau dimakamkan di tanah ini. Luar Batang ini masjidnya dulu namanya An-Nur. Nah, Luar Batang itu karena peristiwa beliau mau dimakamkan jasadnya hilang, dulu kan disebutnya keranda itu Kurung Batang. Akhirnya terkenalah Luar Batang ini dengan Masjid Jami Keramat Luar Batang. Keluar dari Kurung Batang. Namanya sendiri ini Masjid An-Nur. Nah, An-Nur itu sendiri namanya masih kita pakai buat TPA, Yayasan Taman Pendidikan Quran anak-anak sini. Ba'da maghrib itu kegiatannya gratis, tidak kita pungut biaya. Itu. Ada juga yang berpendapat karena pada saat itu perbatasan Menara Mercusuar pada saat Belanda berkuasa di Indonesia itu nggak boleh ada perkampungan. Ini ada kampung kecil, ya ini yang kita sebut Kampung Luar Batang namanya. Dan jauh sebelum beliau datang ke Luar Batang Batavia ini, makom yang ada di gerbang sebelah utara masjid itu sudah ada. Jauh sebelum beliau singgah ke Luar Batang. Itu usianya ada 1600, ada 1500, 500 sekian, 620, 630, 28, macam-macam. Jadi makam yang ada, kalau ibu lihat kalau dari gerbang pertama itu ada sebelah kiri, itu makam tua. Jauh sebelum beliau singgah ke Luar Batang ini, makam itu sudah ada. Nah, peninggalan sampai sekarang yang ada di sebelah utara masjid. Menara yang kecil tuh, Bu. Itu dulu kalau azan naik ke atas bilangnya. Karena dulu belum ada speaker pengeras suara. Jadi kalau ada waktu masuk sholat, naik ke atas. Tapi sekarang udah ketutup karena memang makin lama dinaikkan itu fondasi jalan terakhir 2005 kalau salah. Maaf Pak, boleh tanya? Makam yang di luar sebelah kiri yang tadi Bapak sampaikan itu untuk siapa Pak? Maksudnya peruntukannya untuk masyarakat sekitar atau? Iya, untuk warga sekitar sini. Yang memang notabene itu mungkin ya ada jasa atau kayak semacam kalau di kita di Kalibata itu kan makam pahlawan seperti itu lah. Kalau umumnya untuk warga Luar Batang ini ada makamnya di Tanah Abang, di Taman Kota, di macam-macam. Jadi emang itu makam tua. Nah itu sejak singkatnya, makanya orang lebih identik memberi nama itu Masjid Keramat Luar Batang. Ya tidak terlepas dari sejarah beliau mau dimakamin hilang. Jadi inisiatif warga, beliau mau dimakamkan sini. Nah makamnya itulah yang dulunya beliau tinggal di situ, ngajar di situ, sampai beliau wafat ya minta dimakamkan di situ. Sama dengan kakeknya, datonya Nabi Muhammad kan begitu. Dimakamkan di rumahnya, ngajar beliau di situ. Dan masjid pertama sebelum Madinah ada kan di rumah beliau. Sama Luar Batang begitu. Awal pertama pembangunan tahun 1920 sampai rampung 1935. Itu masjidnya? Masjidnya karena diperluas. Jadi dengan sendirinya karena beliau sudah menetap di Luar Batang, murid-muridnya yang di Gujarat, yang di Aceh, yang di Semarang, di seluruh penjuru Indonesia itu datang menemui beliau. Sampai sekarang itulah kenapa dengan sendirinya para peziarah yang datang ke sini awalnya itu karena beliau sudah nggak kemana-mana menetap di Luar Batang, Batavia, jadi murid-muridnya itu berkunjung ke beliau sampai sekarang. Ada berapa makam Pak di sini? Di dalam juga Bu. Dua. Satu makam Habib Hussein? Habib Hussein dengan Haji Abdul Qadir. Beliau itu sebenarnya kalau dalam sejarah bukannya non-muslim, muslim sebenarnya. Jadi kalau selama beliau ada di sini kemana-mana selalu dikawal. Ajudannya lah kalau kata kayak presiden itu ajudannya beliau. Kalau beliau pergi kemana-mana itu selalu teman sama
Haji Abdul Qadir itu. Jadi Dua hanya makam. 2 makam ya. 2 makam yang di dalam itu. Ya boleh dikatakan itu muridnya beliau. Orang kepercayaan mungkin. Orang kepercayaan beliau karena selalu berdua terus kemana-mana beliau berangkat. Dan uniknya memang pada saat itu yang cerita yang paling memang nyata, bukan hanya bualan aja, beliau kalau selalu kirim uang ke ibunya tuh lewat kali kemudian lempar dibuang, tapi nyampe. Jadi karena pada saat itu Gubernur William penasaran, diutuslah anak buahnya ke sana. Tanya, benar nggak emang ibunya terima duit? Benar memang terima duit. Ya kan nggak masuk akal Bu, tapi beliau kan sembarang wali Allah, seorang habaib, alim, dan memang beliau kan seluruh para habib yang memang tujuannya syiar Islam itu udah pasti ya punya sesuatu yang Karomah ya. karomahnya yang luar biasa. Sampai sekarang pun kurang lebih tiap hari itu hampir sekitar 500 orang minimal paling sedikit Setiap hari. berziarah Setiap hari. Iya. Di hari Sabtu dan Minggu 2 kali lipatnya bisa 1.000 sampai 2.000 orang. Masya Allah. Itu karomahnya sampai sekarang. Jadi Ke- beliau itu Keduanya dari Hadramaut juga. enggak, kalau yang satu itu Haji Abdul Qadir itu orang sini. Indonesia. Waktu beliau datang itu Haji Abdul Qadir udah ada di sini. Main di makam situ. Dan beliau itu pelukis sebenarnya. Ahli lukis, seniman lah. Jadi bukan tentara Jepang, bukan. Kalau yang di berita-berita kan beliau tentara Jepang. Namanya Tan Bok Seng. Memang namanya Tan Bok Seng bener. Tapi bukan tentara. Beliau itu Muslim. Dengan Mu'alaf. kedatangan Habib Husin nambah lagi keimanannya karena selalu mendampingi beliau kemana-mana, dakwah apa gitu. Itu sejarah singkatnya. Jadi sampai sekarang orang berbondong-bondong dari negara mana, termasuk dari Singapura, di Amerika tuh sering ada yang kemarin. Oh, dari luar negeri juga. Dari luar negeri. Orang Perdana Menteri Singapura yang sering kemarin. Waktu tahun 1989. Kalau belum ada paling kebanyakan dari Banjar, Bu, Kalimantan, Abah Gurus Kumpul. Kalau dari luar negeri itu non muslim mereka? Non Muslim. Non muslim. Jadi tujuannya hanya untuk silaturahim aja. Ya, silaturahim aja. Dan juga itu pun kan namanya non Muslim nggak boleh masuk. Paling sebatas. Oh, nggak boleh masuk masjid. Iya, gerbang aja boleh. Kita perbolehkan ke dalam. Ke makam boleh. Makam boleh, tapi dari samping, dari Menara Lama. Itu pun di luar nggak boleh ke dalam. Kan di Oh, Menara iya, Lama iya. itu ada pintu kecil, Iya, iya. pintu keluar. Iya. Nah sekarang kita sekat tuh bagian perempuan itu, jamaah perempuan. Jadi kalau perempuan mau masuk harus dari samping, nggak boleh nyampur jadi sebelah sini. Itu terpisah untuk menghindari hal-hal aja yang dinginin. Karena nama perempuan kan banyak halangan ya Bu. Iya. Makanya sekarang pun nggak boleh kita kalau ada yang mau nikah nggak boleh di dalam masjid, khawatir. Ini Akad. kita tempatkan ya kalau mau akad nikah paling kita tempatkan di aula. Oh iya. Iya, karena Fungsinya kan untuk ibadah ya, Pak. iya, khawatir takut lagi duduk yang datang tamunya kan cuma dia yang tahu sama Allah. Kalau dia diem aja ya kita dosa semua karena di dalam itu. Makanya kita perbolehkan, tidak perbolehkan nikah dalam masjid. Kalau memang mau seperti itu, udah lelaki aja semua di dalam. Perempuannya gak usah ikut masuk ke dalam, luar aja semua. Ada pertanyaan, Pak. Saya itu dulu 10 atau 15 tahun saya lupa sering kesini Iya. sendiri itu kesana sini. Itu dulu waktu saya kesini banyak yang mengkultuskan makam, mengkultuskan itu memuja gitu lah Pak. Saya lihat Seperti apa? seperti di makam Sunan Gunung Jati seperti itu kan banyak orang tuh taruh bunga, makamnya di tembok apa dielus-elus, terus bunganya dikasih air, airnya bawa pulang buat pelaris gitu loh Pak. Itu cuma tergantung niatnya Bu. Di sini bagaimana Pak? Ada juga yang Ada naruh sih. air. Hmm. Enggak jadi masalah cuma Bu, selama tidak musyrik. Dalam arti kita itu kan wasilah, ibaratnya perantara. Kalau ketemu sama orang penting kan nggak bisa langsung Pak. Terus ada ajudannya, ada prosedurnya. Ibu mau ketemu siapa? Nanti dijadwalin jam sekian ketemu ya Bu. Sama seperti itu. Nah kalau ketemu lo kan karena beliau itu seorang wali, yang wasilah beliau perantara beliau, kita memohon semoga disampaikan dari beliau ke yang Maha Kuasa.
Cuma kadang-kadang memang orang suka salah kaprah. Itu yang kita khawatirin, musyrik. Iya. Ngambil inilah, makanya kita nggak boleh sengaja kita kurung itu makamnya supaya tidak diambilin, Bu. Dulu sering banyak yang ngambil batunya, yang ngebuatin kain kafannya, buat jimat atau segala macam, itu musyrik namanya. Makanya itu sekarang kita tutup rapat makamnya supaya tidak disalahgunakan sama yang jahat. Ya pada hakikatnya kan semua kan Allah yang ngatur. Cuma wasilahnya aja tuh mah. Saya bilang aku tuh wasilah supaya mungkin doa kita lebih dijabah gitu. Perantara ya. Iya, perantara aja. Makanya suka saya bilang sama peziarah, kalau ibu mau wasilah silakan tawasul. Dengan sebab perantara Habib Hussein, hajat ibu silakan ngomong. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja lebih ngerti kita. Pakai bahasa Arab kalau nggak ngerti kok percuma, Bu. Allah semua. Allah maha pemberi bahasa apapun Allah ngerti gitu ibaratnya. Jadi itu yang kadang-kadang yang kita khawatirkan para peziarah yang suka menyalahgunakan. Ya sebenarnya masalah rezeki kan udah ada yang ngatur, nggak mungkin ketukar. Itu yang selalu kita tekankan kepada peziarah yang datang kemari, mau dari daerah mana lah, daerah Bandung, Tasik dan sekitarnya, selalu saya bilang begitu, ibu kalau mau ziarah silakan, hajat ibu apa silakan, tapi jangan ngambil apapun dari dalam makom. Timbulnya nanti syirik, karena menyekutukan Allah. Jadi ibu nggak percaya sama Allah. Masyarakat Indonesia ini khususnya kalau di sosial media itu kan viral, booming, banyak penontonnya suka dengan hal-hal yang mistis. Ya. Apakah Bapak selama di sini pernah mengalami, karena berkaitan dengan Habib, beliau wali Allah gitu ya, pernah mengalami hal-hal mistis ya nih? Ya kalau soal hal mistis sih sering yang kita alami, Bu ya. Contohnya? Yang real aja dah. Ini saya pribadi nih, bukan orang-orang. Jadi waktu anak saya pertama SMP kelas 1 sekolah di Merangke, memang pada saat itu saya bukan pengurus, belum pengurus. Kan sering banyak sih itu orang pada ziarah kemari ngapain gitu. Namanya kita nggak ngerti kan, Pak. Belum jadi pengurus, Bu. Ya masih anak-anak kampung lah, kita cuma main aja, main lari-lari kan. Nah begitu saya memang nggak ada kerjaan waktu, Bu, nggak punya kerjaan, memang pengangguran kita. Jadi anak saya masuk sekolah tuh biasanya dikasih uang duit 5.000 untuk ongkos dia naik angkot ke Merangke sekolah waktu itu SMP-nya 261. Jadi saya ngomong di makam nih, Bib, saya ini ngambil duit, kayak ngomong orang aja. Ke makam itu. Bagi duit kayak Bib sambil pegang saya begini-gini nih, batu nisan itu. Bagi duit kayak Bib berapa kayak buat anak saya sekolah, kalau nggak ada duit nggak sekolah, dia kasihan. Kan jalannya jauh, belum jajannya. Udah tuh, selesai itu saya keluar ngobrol sama menara. Lagi ngobrol-ngobrol, datang orang. Assalamualaikum, Pak Haji ya? Iya, ini ada yang ngasih amplop tuh, saya nggak tahu siapa yang ngasih, mana orangnya, tahu dah tuh. Cuma katanya ini kasih Pak Haji tuh, katanya orangnya di menara tuh. Udah, nggak kenal bang, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi penasaran kan? Saya buka tuh amplop, ya Pak Haji makasih ya, saya langsung pulang. Dia keluar, buru-buru juga keluar. Saya buka duitnya 120. Zaman dulu 125.000. Saya cuma minta 5.000 doang. Itu ada. Allah kasih lebih ya. Allah kasih lebih. Jadi saya nangis tuh, Bu. Habis nerima itu saya nangis. Makasih ya, Bib, ini kebanyakan. Saya bilang, artinya saya cuma minta 5.000 doang, tinggalnya 125.000. Itu nyata bener, Bu. Bukan kadang-kadang saya sedih ngalamin. Setelah selesai nazarnya itu dikabulkan, kesini lagi. Ingat gitu. waktu terima kasih. Jangan orangnya lupa kacang kulit. Lupa kulitnya, jangan lupa kulit maksudnya. Jangan udah dikasih, lupa sama yang ngasih. Karena beliau kan sebenarnya memang jasadnya udah nggak ada, tapi ruhnya hidup. Ya kayak kita begini kan, ruhnya masih hidup. Kalau memang kita udah meninggal, ruhnya berada di tempat lain, nggak bakal mati ruh mah. Sampai kiamat datang nggak bakal mati. Itulah, apalagi beliau itu seorang alim, waliullah lagi. ada fotonya, Pak? Lukisan atau nggak ada? Kalau yang di YouTube itu bukan. Beliau kan diinformasikannya masih bujangan, umur 30 tahun. Iya, masih muda Nggak ya. masuk akal kalau kata saya, karena dalam sejarah waktu itu kan belum lama ada dari penelitian sejarah dari Belanda. Kan ini sejarah ini konkretnya di musim Belanda, Bu. Iya. Pada saat itu terjadi kan di penjajahan zaman Belanda di dunia.
beliau itu waktu izin sama ibunya dari Yaman mau bertualang, melalang buana masih ada itu sekitar umur 10 tahun. Hah? 10 tahun, Pak? 10 tahun. Dari Yaman dia ke India itu lewat jalan laut, kapal pedagang sampai ke India. Di India itu beliau 12 tahun. 22. Udah 22 usianya. Dari India beliau singgah ke Aceh. Di Aceh pun begitu 10 tahun sampai 12 tahun. Udah 32 tahun. Menyebarkan agama Islam di Agama Islam. Dari India dari Aceh ke Semarang sama. Kalau empat tempat beliau usianya di perkiraan 10 tahun berarti udah 40. 40 tambah beliau waktu berangkat 50. Dan logikanya kalau seorang habaib, seorang alim, syiar Islam nggak mungkin kalau beliau nikah. Iya, Tujuan nikah pun buat ibadah. ibadah untuk penerus beliau. Itu Tapi- aja logika kalau bicara logika Bu ya. Makam istri nggak pernah ada di Nggak ada di ekspos ya? sini. Nggak ada. Makamnya ada di Semarang. Oh, jauh ya? Iya. Orang Indonesia atau dari Yaman juga? Aceh. Aceh. Menurut sejarah tuh beliau di Aceh nikah. Punya putri 2. Dua-duanya dinikahkan dikawinkan oleh Habib Ahmad bin Toha yang di Semarang makamnya. Buku yang ada di toko-toko itu ya beliau katanya bujangan meninggalnya. Belum punya istri, belum punya. Lebih sejarah. Sebelum beliau ngomong cerita soal Habib Hussein, saya emang nggak percaya 100% kalau beliau nggak nikah. Karena kalau ngeliat dari wali-wali Songo sebelum beliau kan wali Songo 1500. Islam itu kan wajib itu ya? Iya, 1500. Kalau nggak salah wali Songo itu 1500-an. Kalau beliau kan 1700. Sebelum beliau ibaratnya ada di ini kan wali-wali terdahulu kan Iya, seorang punya dari Islam. habaib juga. Iya. Nikah semua. Mm-mm. Ya tujuannya ibadah, dua untuk syiar Islam. Iya. Apalagi beliau nggak mungkin kalau nggak nikah. Itu aja sih. Nggak boleh kalau bukan orang luar Batak jadi pengurus. Paling nggak asli orang sini. Sekalipun dia orang tuanya dari Padang atau dari mana, tapi kelahiran sini. Dari dulu. Warga setempat. Aturannya memang syarat-syarat utamanya pengurus masjid itu harus orang luar Batak asli. Ya sekalipun dia keturunan dari Padang, dari Jawa, dari nggak masalah. Penduduk sini. Iya, takutnya nanti kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabin sama. Dan memberikan lapangan pekerjaan juga Iya, ya. kalau yang ibu tadi bilang ini alirnya ini kita nggak bisa prediksi juga, kecuali dia ngobrol kayak begini ditanya jawab baru kita tahu orang ini kita tahu. Kan kadang-kadang masalah doa pun mereka kan sudah suka debat mempermasalahin pakai dalil lah segala macam. Ini emang ada dalilnya, susah Bu, jadi beragam luar Batak itu zamannya beragam, ada yang sholatnya keyakinan sendiri iya, ya, Pak, ya. tapi yang jelas Tujuannya begitu sama. pada waktu ibadah sholat ya mereka sama semua. Iya. Yang bisa ngebedainnya ntar kalau lagi diskusi lagi ngobrol baru pahamnya berarti dia nggak sama sama kita gitu. Kalau cuma sekedar sholat sujud nunggingnya sama sama kita. Paling bedanya kalau pas lagi kunut tuh kan suka ada yang kalau ini gitu. kalau di masjid ini mah mayoritas NU Bu. Pengurus main Mayoritas tapi NU. jamaahnya kan kadang Beda-beda. beliau pendatang dari jauh cuma berapa hari singgah. Kalau subuh kunut juga. Subuh kunut, kalau subuh biasa kunut. Iya. Cuma dalam Jumat. kunut itu kan suka jamaah kita lihat ada yang nggak ngangkat tangan, Iya. ada yang biasa aja itu yang membedain. Tapi kalau untuk pengurus masjid kita sendiri NU. mayoritas NU semua. Mayoritas NU. Mayoritas Tapi NU. Jamaahnya pribadi masing-masing gitu. pribadi mah sama Bu. Kalau Sama. untuk pengurus NU Jamaahnya aja. Jamaahnya aja kan jamaahnya kan datangnya dari macam-macam. Oke. Dari Kemayoran ada juga yang ada jauh dari pelabuhan. Luar kota, Luar ya. kota yang kebenaran singkat terus hari Jumat tuh bukan macam-macam. Oh, pas kebenaran Jumatnya di luar Batam mampir deh sholat Jumat di luar Batam. Kalau pengurus sendiri mayoritas ya. NU. Alhamdulillah. Iya. Hilang. Jam 12 malam. Iya jam 12.00 pas. Karena airnya nggak begitu asin juga. Lebih bening dari aqua malah ya. Ya kepercayaan mereka kan macam-macam Bu. Ada inilah itu buat usaha lah bagi ya selama nggak musyrik kita sih nggak jadi masalah. Takutnya
mengkultuskan selain Allah itu ya bahaya. Sahabat, inilah makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Sangat bersih dan banyak peziarah berdoa di sini. Sahabat, ada tata cara bagaimana kita ziarah kubur ke makam wali Allah beserta doa-doanya sehingga tidak menimbulkan syirik ataupun musyrik. Ini hanyalah wasilah kita memohon kepada Allah, semuanya Allah yang Maha Pengabul doa. Demikian sahabat, kita akan lanjutkan pada part berikutnya tentang makam Masjid Luar Batang ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video KIK selanjutnya.